Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita tidak boleh memandang pekerjaan seseorang ya teman-teman ya. Tidak boleh memandang sebelah mata maksudnya. Biasanya pekerjaan sebagai TKW atau TKL itu sering direndahkan orang ya teman-teman ya. Padahal pekerjaan sebagai TKW TKL itu bukanlah suatu pekerjaan yang hina atau rendahan teman-teman. Karena bos tanpa adanya bawahan, tanpa adanya pembantu, tanpa adanya TKW, TKL, sebesar apapun itu bos, tanpa ada asistennya itu tidak bisa apa-apa teman-teman. Nah ini teman-teman keuntungan kita menjadi Mbak TKW Taiwan walaupun kita tidak bekerja, maksudnya tidak sekolah jurusan pendidikan tinggi seperti jurusan kedokteran, keperawatan teman-teman ya. Nggak perlu harus kuliah tinggi-tinggi pun kita bisa menguasai ilmu bidang persuntikan teman-teman. Nah ini aku lagi mau menyuntik bu bosku. Jadi inilah keuntungan kita menjadi Mbak TKW itu berpengalaman menyuntik. Yang tadinya nggak bisa nyuntik, kita bisa menyuntik. Yang tadinya nggak bisa merawat pasien, kita bisa merawat pasien. Bisa sedot dahak, bisa pasang oksigen, infus, dan lain-lain sebagainya. Nah ini aku mau menyuntik bu bosku ya teman-teman. Tidak lupa dikasih alkohol dulu, di oser-oser seperti ini. Bentar teteh, nih celik itu ya. Wah, tacen. Nah ini teman-teman, ini sudah aku kasih apa namanya nih, alkohol, dan ini suntiknya teman-teman. Dulu tuh aku takut menyuntik ya teman-teman karena suntiknya tuh besar banget. Nah ini sudah aku putar 2 kali putaran ya, jadi kita tinggal menyobloskan saja karena bu bosku sekarang takut tahu suntikan tuh teman-teman, padahal aku sendiri ya super takut teman-teman sama suntikan tuh. Nah ini teman-teman kita cobloskan di sini karena kasih alkoholnya di sini ya. Nah tidak lupa kita cetekkan dulu. Nah tuh sudah bunyi kan, cetek. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini disuntik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Angkat teman-teman, ditarik dan kita tutup lagi pakai pampers. Pakai apa teman-teman? Pakai pampers, pakai alkohol. Bu bosku takut teman-teman, aku juga jadi takut nih menyuntiknya. Nah begini teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi keuntungan kita menjadi Mbak TKW Taiwan tuh teman-teman, kita tanpa sekolah jurusan tinggi kedokteran, keperawatan, kita ahli bidang suntik menyuntik, ahli merawat pasien, bisa sedot dahak, bisa pasang oksigen, infus, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah begitu, jadi jangan pernah untuk merendahkan pekerjaan seseorang, jangan pernah memandang sebelah mata saja teman-teman ya. Belum tentu yang menghina merendahkan itu ahli bidang merawat pasien, ahli bidang suntik menyuntik, pasang infus, sedot dahak, oksigen, dan belum tentu juga bisa menguasai bahasa asing teman-teman ya. Nah itu teman-teman keuntungan kita menjadi Mbak TKW Taiwan dan lain-lain sebagainya, kita itu berpengalaman luas teman-teman ya. Nah pengalaman luar negeri, dalam negeri, dari negara kita, dari luar negara kita, berbagai macam negara teman-teman, kita berjumpa di luar negeri itu dengan berbagai macam negara. Jadi kita bisa menguasai bahasa asing teman-teman ya. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bahasa bahasa internasional ya teman-teman, semua orang bisa. Nah kalau bahasa Mandarin kayak bahasa Taiwan ya teman-teman, Mandarin ya. Nah itu kita juga bisa menguasai. Itu teman-teman keuntungannya. Selain kita mendapatkan upah gaji puluhan juta rupiah setiap bulannya, kita juga mendapatkan pengalaman yang luas teman-teman ya. Yang tadinya nggak bisa, kita jadi bisa. Seperti contohnya kita bidang suntik menyuntik, tadinya nggak bisa, kita jadi ahlinya. Tadinya kita nggak bisa sedot dahak, nggak bisa pasang oksigen, nggak bisa pasang infus, kita jadi bisa. Nah tapi aku nggak ada sedot dahak, pasang infus, oksigen teman-teman. Aku cuma suntik menyuntik dan meracik obatnya. Jadi obat dari dokter kita kasihkan ke pasien kita berbagai macam teman-teman ya. Jadi kita
tetap bisa menguasai semua itu. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi saranku dan pesanku untuk teman-teman, kita jangan pernah untuk menilai pekerjaan seseorang itu rendah. Ya teman-teman ya, semua pekerjaan itu sama, tujuannya menghasilkan cuan untuk keluarga kita. Selagi bekerja halal tidak merugikan orang lain, bagiku tuh nggak apa-apa teman-teman ya. Karena aku ngomong seperti ini pernah dihina rekan bisnis online teman-teman. Tahun 2017 bulan 12 atas pekerjaanku. Katanya pekerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu tuh kelas teri, jangan melawan kelas kakap. Kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku yang sudah tiada harganya lagi katanya teman-teman. Nah begitu teman-teman, belum tentu dia itu bisa seperti kita, bisa keterima masuk ke luar negeri, belum tentu bisa dia mempunyai mental baja seperti kita, belum tentu juga dia bisa menguasai apa teman-teman bahasanya asing ya, negara asing, belum tentu juga bisa bidang suntik menyuntik teman-teman ya. Jadi jangan pernah menghina merendahkan pekerjaan seseorang ya teman-teman, dengan menyombongkan diri, merasa dirinya paling segalanya, paling wow teman-teman, itu sangat tidak baik teman-teman ya. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya, karena aku pergi ke Taiwan tuh ya alasannya kena musibah teman-teman. Dulu tuh 2012 bulan 400-an juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Ibu mertua sudah rela jual truk satu-satunya rame untuk melayani materialan kurang. Demi untuk mempertahankan rumah impian pertamaku, lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis, berdiri 2011 bulan 5. Kalau aku dulu mau menjawab rekan bisnis online menghina atas pekerjaanku, kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, blak 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 ya teman-teman ya. Aku bisa menjawab teman-teman. Menjawabnya apa? Dia mentang-mentang naik mobil kisaran harga 135 juta itu kalau Ryan baru ya teman-teman ya. Kalau aku mau menjawab, biaya rumahku lebih mahal dibanding harga mobilmu. Belum termasuk tanahnya. Nah, gitu teman-teman kalau aku mau menjawab ya teman-teman ya. Kalau aku nggak mau pergi jadi TKW Taiwan, kita bisa menjual salah satu aset kita, tanah kita atau rumah kita biar disita atau dijual, ya enggak? Jadi kita enggak jadi TKW Taiwan, juga tidak ada cita-cita sebenarnya teman-teman jadi TKW Taiwan, jauh dengan keluarga, apalagi rumah tanggaku sampai kandas gitu loh. Saat aku berjuang di Taiwan 8 tahun, tidak ada cita-cita teman-teman seperti itu gitu loh. Tidak ada keinginan. Kalau toh aku tahu rumah tanggaku akan kandas saat aku 8 tahun di Taiwan, mungkin aku nggak ada cita-cita untuk pergi ke Taiwan gitu loh teman-teman. Semua itu sudah diatur sama Allah, semua itu sudah takdir gitu loh teman-teman ya. Lebih baik rumah biar disita atau dijual dan rumah tanggaku tetap utuh gitu. Ya semoga saja teman-teman orang yang menghina merendahkan aku atas pekerjaan gitu, dia tidak merasakan seperti aku, mengalami tertimpa musibah ratusan juta rupiah bahkan lebih ya teman-teman ya, dan jangan sampai mengalami rumah tangganya juga kandas seperti aku. Itu saja teman-teman. Bila dia mengalami seperti aku kena musibah atau rumah tangganya kandas, ya itu mungkin sudah karma dari Allah ya teman-teman. Gitu aja lah mikirnya teman-teman, berdoa aja yang baik karena doa baik itu akan kembali kepada kita. Dah gitu aja, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye bye.